Dulu, ke perpustakaan itu rasanya kayak masuk ruang meditasi. Sunyi, dingin, dan bikin ngantuk. Kalau dengar kata perpustakaan, apa yang pertama kali kepikiran? Lemari gede, banyak debu, petugas galak, atau tempat terbaik buat tidur siang sambil pura-pura baca? Pernah gak sih kamu lihat orang tidur dengan buku di tangan dan ngira dia lagi merenungi isi buku? Padahal enggak. Dan jangan pernah bersuara, karena pustaka akan langsung pelotorin kamu. Ruap aja. Shh. Tapi itu dulu. Sekarang perpustakaan udah glow up total. Dari tempat yang sepi jadi ruang kece yang cozy banget. Wifi ngebut, estetik, bahkan spot foto ala-ala. Gak cuma tempat baca, sekarang jadi tempat nongkrong, nugas, bahkan diskusi. Serta jangan lupa sama gadget canggihnya. Mau baca buku, gak harus bawa yang berat-berat. Sekarang ada e-Pusnas. Tinggal buka aplikasi dan cling. Lebih dari 50.000 buku bisa kamu pinjam digital. Gratis. Literasi digital udah bukan masa depan, tapi masa kini. Bahkan bukunya bisa kamu dengar. Dan aplikasi kayak e-Pusnas itu udah dipakai sama lebih dari 2,5 juta orang loh. Anak-anak sekarang lebih hafal karakter komik daripada isi buku sejarah. Berdasarkan data Litbang Kompas 2023, 60% remaja Indonesia membaca secara digital dan hanya 27% yang masih membaca buku cetak secara rutin. Tapi, bukan berarti mereka malas baca. Medianya aja yang udah berubah. Komik digital, novel Wattpad, fanfiction, bahkan TikTok edukasi. Iya, TikTok. Kadang kamu lagi scroll ya challenge. Malah nyangkut di konten edukasi. Habis itu, keterusan deh mencari tahu lebih lanjut tentang informasinya. Riset oleh Litbang Kompas 2023, 60% anak muda baca digital dan 85% mengakses literasi lewat media sosial. Ngomongin literasi, jangan cuma mikir soal baca tulis doang. Literasi sekarang tuh luas banget. Sekarang tuh ada literasi keuangan, sains, bahkan ada literasi digital. Biar nggak percaya berita hoax, apalagi yang dikirim om di grup keluarga. Bayangin perpustakaan masa depan. Masuk, langsung disambut robot perpustakaan yang ramah. Ada printer 3D buat prototype, rak buku pintar, dan ruang gaming edukatif buat belajar sambil main. Tapi, secanggih apapun perpustakaannya, semua itu gak akan berarti kalau kita gak mulai dari yang sederhana. Baca 1 halaman buku sehari, ajak adik atau orang tua diskusiin cerita. Tonton film yang diangkat dari novel, dan buka percakapan. Karena pemimpin masa depan lahir dari halaman demi halaman. Jadi, yuk kita kasih kesempatan ke perpustakaan buat unjuk gigi. Karena siapa tahu jodohmu lagi baca buku di rak sebelah. Perpustakaan bukan tempat sunyi yang ngebosenin, tapi ruang keren buat otak, ide, dan masa depan dibentuk. Dari rak-rak sunyi hingga layar sentuh, perpustakaan Indonesia terus bergerak. Literasi bukan lagi tugas pemerintah, tapi gerakan bersama. Dan kamu adalah bagian penting dari pilihan ini. Karena dari halaman pertama sebuah buku, bisa lahir bab pertama dari sebuah revolusi.
perpustakaan bukan sekedar tempat, tapi portal menuju masa depan. Dan kamu sudah siap membukanya?